Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya Ahobu. Video ini membahas tentang kolaboratif. Kolaboratif mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dan tata kelola dilakukan secara kolaboratif bersama mitra untuk saling menghasilkan tujuan dan strategi serta berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kami siap membangun kerjasama yang sinergis. Kolaboratif merupakan sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan untuk berkolaborasi, pertama kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan atau menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan atau menerima peralatan, memberikan atau menerima bantuan teknis, dan memberikan atau menerima pengelolaan hibah. Proses menjalin kolaborasi pertama adanya trust building, face-to-face dialogue, adanya komitmen proses, pemahaman bersama, serta menetapkan outcome. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi pertama, adanya kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pencapaian kolaborasi. Sementara faktor yang dapat menghambat adalah yang pertama, ketidakjelasan batasan karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan, dan kedua dasar hukum yang tidak jelas. Adapun contoh implementasi dari kolaboratif sebagai berikut. Ibu Kepala Desa, di daerah kita ini di Laheba, menurut pendapat saya, semua barang-barang, dan bukan hanya pendapat saya, yang saya lihat, barang-barang yang kita kirim ke Sibolga misalnya harus melalui pelabuhan Gunung Sitoli. Jadi maunya kan ada pelabuhan di Laheba, tapi tidak berfungsi kurasa. Nah, bagaimana cara kita supaya kapal itu kita usahakan di daerah kita ini, sehingga barang-barang kita melalui pelabuhan Laheba ini. Bagaimana pendapat Ibu Kepala Desa? Ya memang Pak, alat transportasi di wilayah sini tapi tidak lancar. Tapi harus melalui alat transportasi menuju ke kota Gunung Sitoli. Ya. Ya, tapi di sana pendapatan kita di sana kurang Memuaskan. ya. Banyak biaya. Iya, melalui biaya. Dari Laheba ke Gunung Sitoli Iya, kan. alat transportasinya tidak mencukupi lah. Ya. Mungkin kita harus mengadakan angkutan ya Pak, biar mempermudah masyarakat kita untuk mengangkut barang, sekaligus orang masyarakat kita mudah dalam melakukan perjalanan di keluar daerah. Jadi mungkin kita harus berkoordinasi dengan Bapak Bupati dulu Pak. Yang itu yang lebih baik. Iya. Tapi kita harus rencanakan terlebih dahulu, karena usul itu harus dari kita masyarakat. Iya. Di salah satu ibu kepala desa inilah, dan bukan hanya ibu kepala desa di Laheba ini, kan banyak kepala desa yang lain, lurah lah. Jadi harus ada kerjasama itu. Iya. Permisi Bu Lina, gini kan berkaitan dengan kasus yang kemarin di desa ABCD. Oh iya, ternyata itu kan korbannya kan ada hubungan saudara dengan saya gitu. Nah kalau misalnya saya minta bantu untuk ibu yang handle dan follow up kasus itu boleh Bu? Oh boleh ya, udah nggak apa-apa, nanti saya yang bantu follow up kasusnya. Makasih ya Bu, sama aku merepotkan ya Bu. Siang semua. Siang Bu. Apa kabar semua? Luar biasa baik. Baik, sebagaimana surat yang kita dapat dari pimpinan, kita akan ditugaskan untuk melakukan pengauditan ke Nias Utara Tudun Barua. Jadi ada yang bisa jelaskan bagaimana tahap kegiatan ini? Saya Bu. Oh, boleh. Oke, dalam audit ketaatan itu kita harus melakukan beberapa kegiatan Bu. Yang pertama entry briefing, kemudian kita melakukan audit pendahuluan, kemudian audit lanjutan,
Dan kita juga perlu memperoleh yang namanya bukti. Dan kemudian jika kita menemukan adanya temuan, kita harus mengembangkan temuan audit tersebut. Dan tentunya dalam kegiatan pengauditan ini kita sangat memerlukan yang namanya tugas kerja audit, Bu. Wah, Demikian, bagus. Bu. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Itu aja. Oke, sip. Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka kemitraan yang dapat dibangun misalnya dengan RRI atau Radio Republik Indonesia. Melalui radio, kita dapat mengedukasi masyarakat secara lebih luas, terutama mereka yang berada di pelosok-pelosok. Tidak dapat dipungkiri bahwa di pelosok pun akan bisa saja terjadi kekerasan. Nasional di Hari Kartini tepat di tanggal 21 April 2022 ini. Baiklah, pendengar di 96,2 MHz, mungkin kita langsung aja ya. Bagaimana Ibu Fenty memaknai perjuangan Kartini ini? Kartini sendiri kan dia punya mimpi bahwa ada kesetaraan, kayak gitu, ada kesetaraan hak dan kewajiban gitu. Dan untuk mencapai kesetaraan itu tentu ya ada peran yang bisa kita lakukan dari sekarang. Terima kasih Bang. Oke, sore hari ini kita ketemu lagi ya di program Sahabat Remaja di Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Kemudian pihak lain yang bisa diajak bekerja sama misalnya dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Tentunya dalam hal ini Dinas P2A P2KB Tinias Utara tidak dapat berjalan sendiri, namun harus melibatkan berbagai OPD lain, misalnya PU, Perpustakaan, Dinas Perhubungan, dan berbagai OPD lainnya. Selanjutnya dalam kasus stunting, tentu juga Dinas P2A P2KB Nias Utara tidak dapat berjalan sendiri. Tentu harus berkoordinasi dengan pihak desa sehingga dapat menyelenggarakan pencegahan stunting secara lebih maksimal. Kemitraan juga bisa dibangun dengan pihak swasta, misalnya YouTuber. Dari YouTuber, kita bisa memanfaatkan channel mereka yang diikuti oleh ribuan orang sehingga dapat mengedukasi masyarakat secara lebih luas. Selain membantu kita untuk mengedukasi, melalui mereka juga kita bisa mengadakan podcast-podcast atau forum yang dimana kita bisa membicarakan tentang bagaimana penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator bahwa kalau dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu, itu bisa jadi korban gitu. Tapi bisa jadi sasaran, bisa jadi sasaran. Nah, kalau dari sisi keilmuan lah,
ini para pelaku ini sebenarnya apa yang bisa kita gambarkan, apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mengidentifikasi bahwa ini ada sedikit yang harus kita curigai. Mungkin bisa disampaikan kira-kira. Oke, Bagaimana kita memulai? sebenarnya ya tidak ada karakteristik khusus secara fisik. Mungkin, oh ini kalau ngelihat orang yang seperti ini nih pedofil nih, enggak, tidak ada karakteristik khusus pekerjaan juga atau mungkin misalnya face-nya kan biasanya kayak gitu. Jika ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri saja. Namun jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Kalimat ini menegaskan kepada kita betapa pentingnya kolaborasi. Dengan berkolaborasi, maka kita akan berdampak lebih besar, akan berdampak lebih luas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita bisa membangun kemitraan dengan pihak mana saja asalkan memiliki kepentingan yang sama, juga memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memajukan bangsa dan negara.